Halo teman-teman, kami dari kelompok satu yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Dwi Putri Warahma dan rekan saya Elvina Damayanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan demo website yang telah kami buat yang bertema Smart Library, di mana dalam video ini kami akan menjelaskan secara ringkas tentang fitur-fitur utama yang ada pada website kami, kemudian kode yang kami gunakan, serta bagaimana database itu mendukung fungsi-fungsi tersebut. Kemudian website kami ini dibangun menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, CSS, Bootstrap, maupun JavaScript. Oke, baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, ini adalah tampilan utama dari website kami. Di sini dia menjelaskan sedikit tentang Smart Library, kemudian juga mendeskripsikan secara ringkas keunggulan yang ada di perpustakaan ini. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di atas ada navbar dan ada beberapa pilihan menu, yaitu Home, About, Books, Events, Member, dan Kontak. Itu semua nanti bisa kita akses. Fitur yang pertama yang kami akan bahas adalah peminjaman buku. Jadi website ini menggunakan fitur CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete untuk mengelola peminjaman buku. Nah, teman-teman bisa lihat di tampilan utama website ini, kan ada button ya. Kalau diklik ini, pengguna itu akan diarahkan langsung ke koleksi buku yang ada di perpustakaan ini. Nah, fitur yang pertama yaitu read atau menambah data. Jadi, pengguna dapat memasukkan data peminjaman baru melalui nanti alert untuk menginput namanya. Kemudian nanti datanya itu disimpan di dalam database. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah fungsi JavaScript untuk meminjam buku. Jadi, pada kode ini, sampai ke bawah, fungsi pinjam buku itu akan dipanggil saat tombol pinjam buku diklik. Jadi, fungsinya akan nanti meminta pengguna untuk memasukkan nama mereka menggunakan prompt. Jika nama nanti dimasukkan, fungsi ini membuat form secara dinamis dan mengirimkan data buku yang dipinjam serta nama anggota ke halaman pinjam.php di file pinjam.php untuk disimpan di database. Nanti setelah pengiriman, alert muncul memberitahu pengguna bahwa buku telah berhasil dipinjam. Kode ini, select from peminjaman ini, bagian kode ini untuk menampilkan nanti daftar peminjaman. Nanti di sini kita mengambil semua data peminjaman dari database dan menampilkannya dalam tabel HTML. Contohnya teman-teman, saya ingin pinjam misalnya buku Pulang Pergi. Di sini ada alert, diperintahkan masukkan nama Anda untuk meminjam buku. Jadi kita diperintahkan untuk menginput nama kita, misal namanya Putri Elvina. Klik OK. Nah, buku Pulang Pergi berhasil dipinjam. Fitur yang kedua yaitu read atau melihat data. Pengguna dapat melihat semua daftar peminjaman yang sudah terdaftar dengan informasi seperti nama anggota, judul buku, serta tanggal peminjaman. Nah, ini dia teman-teman, kodenya, kode peminjaman buku. Jadi, di bagian ini, setelah peminjaman berhasil, detail peminjaman ditampilkan seperti nama anggota, judul buku, dan tanggal peminjaman. Ketika peminjaman telah berhasil, nanti ada tombol lihat daftar peminjaman agar mengarahkan ke halaman membership.php yang memungkinkan pengguna itu dapat melihat semua daftar peminjaman buku. Oke, contohnya begini. Ini tadi alertnya, oke. Yang tadi buku Pulang Pergi yang bernama oleh peminjamnya itu Putri Elvina telah berhasil dipinjam. Langsung pengguna diarahkan untuk melihat semua daftar peminjamannya. Kita klik tombol lihat daftar peminjaman. Ini sudah ada namanya Putri Elvina. Sudah ada masuk di daftar peminjaman. Selanjutnya ke fitur update. Fitur update itu atau mengubah data jika ada kesalahan atau perubahan data atau mungkin nama penggunanya typo, pengguna dapat mengedit atau mengupdate peminjaman dengan prompt yang sudah disediakan. Saya perlihatkan dulu kodenya. Ini dia teman-teman. Jadi ini adalah kode proses update data jika ada form yang dikirim atau jika ada data yang diedit. Jika form disubmit metode post, kita mengambil data dari form nama anggota, judul buku, serta tanggal peminjaman. Kemudian kita nanti menjalankan query update untuk memperbarui data. Jika query berhasil, muncul pesan bahwa data berhasil diperbarui, serta tombol untuk kembali ke halaman daftar peminjaman. Sebagai contohnya, kan tadi nama peminjamnya itu Putri Elvina. Saya mau edit nih nama Putri Elvina. Kita edit. Saya bukan namanya Putri Elvina, tapi namanya Putri Warahma. Kita edit. Kemudian ada tombol untuk update peminjaman. Nah, data berhasil diupdate.
kita bisa lihat kembali daftar peminjamannya apakah memang sudah terperbarui. Kita klik. Nah, ini teman-teman, dia sudah terupdate atau terperbarui. Yang tadi sebelumnya namanya Putri Elvina, sekarang sudah terupdate menjadi Putri Warahma. Selanjutnya adalah fitur delete atau menghapus data. Jadi, jika pengguna juga dapat menghapus peminjaman yang sudah tidak diperlukan lagi atau sudah tidak dibutuhkan lagi. Pada kode bagian ini adalah kode proses hapus jika form dikirim. Jadi ketika form disubmit atau metode POS, kita menjalankan query delete untuk menghapus data peminjaman yang sesuai dengan ID. Jika query berhasil dijalankan, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman membership.php atau daftar peminjaman dengan pesan sukses yang ditambahkan ke URL atau menggunakan header. Di sini ada kode tombol sebagai tombol hapus dan batal. Jadi form ini memiliki tombol hapus untuk mengonfirmasi penghapusan dan tombol batal untuk membatalkan tindakan dan kembali ke halaman sebelumnya. Data atas nama Putri Warahmah, saya ingin hapus, jadi saya tinggal delete. Ini adalah konfirmasi penghapusan peminjaman. Jadi apakah memang betul-betul ingin kita hapus Putri Warahmah ini? Kita hapus nama Putri Warahmah di bawah itu sudah tidak, Putri Warahmah sudah tidak ada lagi. Kemudian fitur selanjutnya, pengelolaan pesan. Ini adalah kode-kode pengelolaan pesan atau informasi kontak di perpustakaan online kami. Pengunjung itu dapat mengirimkan pertanyaan atau permintaan atau bahkan saran atau masukan melalui form kontak nanti, yang kemudian akan disimpan di database dan dapat dilihat oleh admin. Ini adalah menu kontak, yaitu informasi kontaknya. Di sini pengguna bisa masukkan pesan ya atau kritikan atau masukan. Pengguna tinggal menginput namanya, misal namanya Dwi Putri Warahma dengan email. Pesan Anda berhasil dikirim. Kita dapat melihat semua daftar pesan pengunjungnya itu dengan klik lihat daftar pesan. Ada ya. Ini tadi di Putri Warahma. Pesannya sangat baik. Ada juga jam berapa dia kirim. Selanjutnya yaitu penjelasan database dan struktur tabel yang akan dijelaskan oleh rekan saya Elvina Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan juga database dari struktur tabel yang dimana nama databasenya yaitu Library Center. Di sini terdapat 5 tabel. Yang pertama, tabel about info, di mana pada tabel ini menyimpan informasi dan layanan website kami. Yang kedua, tabel book, di mana pada tabel ini menyimpan data buku seperti judul, gambar, dan rating buku. Yang ketiga, kontak, di mana pada tabel ini menyimpan pesan yang dikirim oleh pengunjung website. Yang keempat itu jadwal kegiatan, di mana pada tabel ini menyimpan jadwal informasi seperti tanggal, kegiatan, lokasi, dan deskripsi pada website ini. Dan yang terakhir itu tabel peminjaman, di mana pada tabel ini menyimpan informasi peminjaman seperti nama, anggota, judul buku, dan tanggal peminjaman. Oke, itu tadi penjelasan seputar tentang website yang kami buat, yaitu website bertema Smart Library. Jadi website ini membantu pengunjung untuk melakukan peminjaman buku secara online dan kami harap bisa memberikan manfaat bagi pengguna. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak video tutorial. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.